Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel kita kali ini di MI Perembun. Kita sapa dulu para sahabat sekalian dimanapun anda berada. Terima kasih telah mendukung channel ini sampai saat ini. Tidak lupa selalu kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat masih bisa riding di kendaraan ini. Kita sementara lokasi terakhir masih di Purwokerto ya, menuju pulang lah seperti itu. Nah, untuk kali ini informasi yang kita berikan, kita ngomong motor saja. Motor yang apa namanya, yang sudah mulai terlupakan di kelas motor bebek ya, dimana mungkin 10 tahun yang lalu motor ini menjadi primadona di Indonesia khususnya karena daya tahan sekaligus fleksibilitas motor ini dibawa kemana-mana itu oke, kan, tapi posisinya sekarang mulai tergantikan dengan adanya perkembangbiakan matic di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat untuk bebek kelihatannya sudah tidak begitu dicintai lagi di kalangan pengguna otomotif di Indonesia. Mereka tergantikan oleh matic ya, mulai dari entry level sampai maxi yang besar-besar seperti itu. Nah, ini kita ngobrol motornya apa saja ya yang istilahnya paling tinggi di kelasnya seperti itu. Yaitu kita berbicara tentang nanti ada Yamaha NMAX 150 King, terus ada Honda Supra GTR 150, dan yang terakhir ya si legendaris ya, si legendaris Satria 150. Meskipun konsepnya itu seperti Ayago sebetulnya, akan tetapi supaya lebih ramai kita masukkan saja seperti itu. Untuk video kali ini kita tidak membahas apa namanya isinya ya, isi motor kan, tapi kita bahas opini yang dibentuk berdasarkan pengalaman seperti itu. Jadi motor ini untuk bebek 150 ini cenderung memiliki karakter yang top end speed ya. Jadi putaran mesin bawah itu terasa sangat oke lah ukuran untuk motor bebek, meskipun secara tipe rangka ya bisa diketahui lah ini memiliki berat motor itu cenderungnya lebih ringan daripada motor laki atau motor batangan seperti itu. Nah, ini disebabkan karena memang adanya pemangkasan bobot seperti itu. Nah, ini kita salah satu misalkan yang kita kendarain adalah MX King ya 150. Jadi untuk motor ini terbilang motor yang cukup simple ya, karena memang ya seperti bebek pada umumnya, cuman kapasitas mesinnya 150, terus ditambah berbagai macam fitur yang biasanya ditanamkan di motor-motor kelas sport seperti itu. Jadi ini salah satu daya tarik pabrikan untuk menggait para konsumennya. Sementara untuk Supra GTR, tapi kita bahas dulu satu-satu lah. Kita bahas tentang M-King dulu ya, supaya lebih rinci. Untuk M-King ini merupakan mesinnya ya, diklaim itu sama dengan Vixen, Yamaha Vixen. Oleh karena itu M-King ini kecenderungannya itu tarikan bawahnya lebih galak seperti itu, dengan 5 percepatan transmisi. Kalau M-King itu 5, sementara yang lainnya sudah 6. Nah, itu seperti itu perbedaannya. Yang paling mencolok di M-King adalah ya ban belakang yang awalnya ya, yang mengawali ban belakang itu gambot besar itu dari M-King. Nanti produk ini juga sekarang sudah berfacelift ya. Jadi kayak speedometer, kalau di kamera ini speedometernya masih yang lawas ya,
Tapi kalau M-Making New M-Making itu speedometernya itu sudah full digital, jadi memang ya full digital, tidak ada jarum jam seperti di motor saya seperti ini. Ini jalanan masih lengang ya, itu seperti itu kalau M-Making, jadi santai seperti itu. Nah sementara untuk Supra GTR itu mesin yang diusung adalah mesin daripada motor CBR ya. Kalau pabrikan Honda memang bekali mesin motor ini dengan kelas DOAC ya. Sementara kalau tadi M-Making adalah SOAC yang katakan mesinnya lebih sederhana, tapi kalau DOAC satu silinder 149 cc apa ya, ini memiliki 4 katup. Kalau si M-Making itu kan SOAC, jadi pendinginnya cuman menggunakan radiator. Kalau DOAC kan putaran bawahnya itu rasanya nendang, seperti itu, bedanya seperti itu tok aja nih. Untuk transmisi ya ini dibekali dengan 6 speed, tapi jujur kalau saya motor bebek dengan 6 speed itu agak membingungkan lah, jarang dipakainya seperti itu, karena kenyamanan di atas motor kurang begitu stabil ya. Kalau memang kecepatannya di atas 80 itu sudah goyang lah, mulai nggak stabil, beda dengan motor-motor sport yang lainnya yang memang benar diperuntukkan untuk kecepatan seperti itu. Caranya orang bilang ibaratnya kalau anak kita ikut beli motor Supra kayak bapak-bapak pengen ngebut seperti itu, itulah slogannya seperti itu. Tapi untuk GTR ini memang dilabeli dengan nama GTR, jadi Grand Tour Racing ya. Jadi intinya motor ini diperuntukkan untuk touring lah seperti itu, meskipun secara tampilan ya itu adalah kayak Supra yang lebih diberikan sentuhan futuristiknya seperti itu. Yang cuman bedanya dengan M-Making adalah di mesinnya saja seperti itu. Untuk tampilan ya memang Honda memiliki cita rasa sendiri ya, berbeda dengan Yamaha di M-Making-nya seperti itu. Plus minusnya tentu ada ya, tapi itu menjadikan suatu dinamika bahwasanya bermotor itu, yang membuat motor itu nggak ada yang sempurna. Jadi sebagus-bagusnya motor memang ya pasti ada kelemahannya seperti itu. Oke, sementara untuk di Suzuki itu ada sang legend. Oh ya, untuk Honda sebetulnya ada 2 ya, yaitu ada 2 di kelas Moped 150, tapi secara brosur di lapangan itu kalau Honda Sonic itu masuk ke sport ya, bukan bebek, tapi logikanya itu jenis sebetulnya masuk bebek ya. Seperti nanti Suzuki di Satrianya seperti itu. Jadi untuk Suzuki itu sudah legendaris banget ya, mulai tahun 90-an kalau nggak salah muncul dengan Satria 2 tak. Besok kita bahas lah, kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas terkait dengan Satria atau sejarah Satria. Nah, ini jalanan susah. Oke, jadi untuk Satria ini sama seperti 2 motor sebelumnya, tapi untuk Satria sedikit perbedaan di posisi rider. Untuk posisi ridingnya itu Satria itu menganut yang jago ya, jadi setangnya itu setang tekuk ya. Nah, jadi lebih sporty, lebih ringan tapi cc-nya besar. Nah itu seperti itu ya. Jadi intinya Satria kita sudah tahu lah seperti itu. Tapi untuk Satria yang sekarang ya intinya secara desain ya memang plus minus ya, tidak ada yang mutlak senang semua, ada juga yang kurang suka dengan tampilan yang sekarang, berbeda dengan tampilan yang terdahulu. Untuk speedometer, untuk yang lainnya memang sudah full digital semua untuk Satria.
Jadi untuk Satria, karena Suzuki itu adalah pemain pasar global ya, jadi satu produk itu tidak ditelurkan seperti layaknya Honda dan Yamaha. Contoh misalkan kalau Honda membuat motor Supra di Indonesia, belum tentu di negara lain, contoh di Malaysia atau di Filipina atau Vietnam itu menggunakan nama yang sama ataupun desain yang sama. Bisa jadi contoh seperti Honda Fireblade ya, kalau di Indonesia itu Fireblade itu kan cenderungnya lebih seperti Aerox ya, tapi kalau di Indonesia yang menghadapi Aerox adalah Supra 150 seperti itu yang perbedaannya pasarnya Honda. Nah, untuk Suzuki adalah pemain pasar global, jadi satu produk itu digunakan untuk seluruh dunia seperti itu. Jadi tampilan batoknya yang sekarang ya otomatis itu adalah inspirasi dari para bapak-bapak profesor Suzuki Jepang seperti itu, kemungkinan seperti itu. Jadi untuk 3 motor ini memang secara tampilan oke lah, tapi pemakaian daily use juga enak. Jadi intinya diklaim motor serba bisa gitu. Cuman jadi kelemahan dari ketiga motor ini ya tidak ada bagasinya ya, seperti motor bebek di bawah 150. Tapi untuk motor ini kalau kayak Suzuki itu tidak ada bagasi, cuman bagasi kecil untuk menaruh tools di depan. MX dan GTR ya sama seperti itu, tapi mending MX bisa menaruh HP yang agak kecilan dikit lah, itu bisa ditaruh di belakang, itu ada wadah toolkit ya. Tapi memang kalau hujan ya memang agak riskan karena ada bolongan kecil yang harus ditutup seperti itu seperti itu. Jadi untuk desain ya itu selera lah, ada yang suka beberapa motor tipe kayak MX atau GTR, ada juga yang suka kayak Satria seperti itu. Terus untuk perbedaan lagi apa ya, kayaknya rentang harga lah, paling mahal itu paling tinggi adalah Satria sekitar kalau OTR di Banyumas itu sekitar 25 tembus lah, itu untuk Satria facelift yang MotoGP apa ya, itu sampai 25. Tentunya dengan logika bahwa ini memberikan kesan aura MotoGP itu seperti itulah. Itu jadi untuk yang lain, motor ini ya selain bertenaga besar, tenaganya badak, tapi kan yang jadi masalah kelemahannya adalah suspensi ya, suspensinya yang terlalu ringan. Jadi kalau nabrak jalan berlubang itu agak tidak terlalu nyaman untuk meriding seperti di jembatan ini ya. Nah ini tidak begitu nyaman, ini kita sudah masuk di Banyumas ya. Beda dengan motor sport, kalau ada celah seperti itu ya enak aja dipakai. Terus untuk yang lain terkait tentang apa ya, tangki bahan bakar ini juga disoroti ya. Tenaga besar tapi tangkinya itu kecil-kecil. Paling besar itu kalau nggak salah punya Honda kayaknya sekitar 4,7 seperti itu atau 4,9. Jadi selain tenaga besar tapi tangki bahan bakarnya itu kecil. Jadi bisa dipastikan dengan tenaga yang besar ini akan ramah dengan pom bensin ya. Berbeda dengan mungkin kelasnya kayak Aerox itu sampai 7 liter berapa, atau Aerox apa NMAX itu 7 liter oh nggak salah. Jadi untuk tenaga yang besar ya memang diperlukan bahan bakar yang besar juga seperti itu. Jadi itu kelemahannya paling. Terus kelemahannya juga daya jualnya ya, purna jualnya, karena memang bebek ini segmennya sudah mulai dilupakan. Jadi daya jualnya, jadi ya pasar bekasnya itu tidak begitu menggairahkan, berbeda dengan
beberapa motor mungkin kayak Matic lah, kayak Beat misalkan, karena entry level itu banyak yang cari, otomatis harganya juga ya harga beli baru dengan jual tidak terlalu signifikan. Tapi kalau untuk moped ini, bebek super ini seperti Suzuki Satria dengan harga rentang 25, secondnya itu bisa drop sekali sampai 10 juta ya, pada barunya itu sekitar 25. Itu karena memang kalau Suzuki face to face ya dengan Honda Sonic, dimana kalau Honda Sonic mengadopsi ya sama seperti Suzuki Satria seperti. Jadi intinya kalau Honda itu pengennya tarung lah seperti itu. Kalau di kelas moped 150-nya Satria dilawankan dengan Suzuki Honda Sonic yang 150. Sementara untuk Yamaha itu dilawankan dengan Honda GTR seperti itu. Paling laris yang mana? Yang paling laris ya otomatis yang memberikan diskon dan kredit mungkin yang lebih ringan seperti itu, karena pada umumnya masyarakat Indonesia itu tidak memiliki keinginan atau kemampuan membayar cash ya. Ini mungkin tidak banyak seperti itu, tapi ada. Nah, ini kemungkinan yaitu di situ tempat bertaruhnya seperti itu. Jadi sama saja sebetulnya untuk kelas 150 itu, cuman perbedaannya adalah ya tampilan, terus untuk brand juga fanatik merek ya, karena kita tidak bisa memaksakan kita harus seneng Yamaha, kita seneng Suzuki atau Honda, kita nggak bisa seperti itu. Tapi untuk bicara fakta terkait dengan M-Making yang ini yang kita bawa saat ini, untuk M-Making yang kita bawa saat ini ya hampir tidak ada keluhan ya, kecuali kemarin komstir, karena komstir kita nabrak lubang jadi memang harus diganti. Tapi secara mesin setelah 3 tahun dipakai ya tidak ada komplain ya, tidak ada komplain sedikit pun. Jadi intinya durabilitas, karena untuk M-Making klaimnya itu kan sama dengan Yamaha Vixion ya. Yamaha Vixion itu klaimnya dulu itu di hasil silinder ya. Jadi di hasil silinder itu yang memang material pembuatan silindernya itu ditempal ceritanya seperti itu, jadi lebih tahan ya. Suatu saat yang namanya motor pasti ada suatu problem lah, tapi sampai 3 tahun saat ini kita masih enjoy pakai Yamaha ini. Jadi kemanapun tempatnya kita masih bisa jabani lah, ibaratnya kita oke lah, jarak jauh oke, jarak dekat juga oke, seperti itu kali. Yaitu suka dukanya terkait dengan mopednya ya, atau kelas bebek 150. Pokoknya memang kelas ini sudah mulai tergusur lah dengan keberadaan Matic. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin mencoba merasakan sensasi berkendara dengan bebek super ya nggak ada salahnya untuk dicoba. Jadi tidak ikut mainstream ya, motor-motor Matic yang pada umumnya sudah berkeliaran. Apalagi sekarang motor-motor Matic didesain lebih sporty. Jadi ya wassalam sebetulnya, mungkin hanya Kawasaki yang tidak menelurkan bebeknya ya, yang tidak menelurkan pekerjaan bebeknya setelah kemarin 2017 apa 2000 berapa itu menstop keberadaan Kawasaki Athlete-nya. Memang secara tampilan sih oke, cuman mesinnya yang susah untuk berkembang karena cc-nya yang terbilang kecil ya, dimana juga untuk bebek yang cc-nya di bawah 150 tergerus dengan adanya Matic seperti itu, karena lebih praktis. Tapi lebih secara durabilitas memang bebek lebih diandalkan lah, bisa diandalkan. Kalau mau naik gunung ya itu bebek lebih top lah daripada Matic seperti itu. Meskipun ada settingan untuk Matic bisa sampai ke puncak seperti itu. Tapi ya itulah perkembangan dinamika permotoran di Indonesia, penuh dengan hal-hal yang dirasakan memang cukup
beragam sih, tapi memang untuk saat ini perkembangannya tidak begitu signifikan ya, karena jarang lah untuk dealer-dealer yang memajang, mungkin dealer-dealer yang besar memajang ngumpet-ngumpet ini seperti itu. Untuk andalan seperti Suzuki juga biasanya Satria menjadi andalan tulang punggung utama, tapi karena pasar yang berbicara, kelas ayam jago tidak begitu diminati ya, kita bisa lihat Satria yang baru itu ya kayak jarang banget bisa dilihat di jalan raya seperti itu ya. Kita bisa lihat meskipun tampilnya sudah stripping MotoGP ya kan, tapi ya sama saja. Kalau dulu kita lihat Satria ganti stripping, naik harga sedikit, itu sudah laku. Minimal 1 hari ya ada pembelian, tapi kalau sekarang ya memang seperti itulah, jarang lah Satria itu, karena memang perawatan ke mesinnya juga DOAC begitu agak rumit ya, beda dengan SOHC itu paling ya. Informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini ya, kita ngobrol santai terkait dengan dunia permotoran ya. Semoga bisa menjadi inspirasi kita terkait dengan dunia permotoran. Mungkin di lain kali kita akan bahas sejarah atau apa. Bagi yang suka tema kali ini silakan di komen. Bagi yang tidak suka ya diabaikan saja, cukup yes or no. Oke, kita masuk ke jalan selanjutnya. Paling seperti itu saja ya kegiatan kita kali ini. Mungkin beberapa video ke depan kita masih di jalan ya, karena tugas saya masih di jalan, tidak di sekolahan, jadi ya nikmati saja ya kebersamaan ini. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.